Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini disebut juga sebagai Palagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945. Pertempuran ini terjadi antara pemuda Indonesia di Ambarawa dengan sekutu Inggris. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran besar yang ada di Indonesia dengan melibatkan banyak pihak. Lalu bagaimanakah kronologi terjadinya pertempuran tersebut? Yuk sama-sama kita bahas dan ke anywhere, keep on watching. Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 atau 55 hari adalah pertempuran besar yang terjadi antara Tentara Nasional Indonesia yang baru saja dibentuk dan Angkatan Darat Britania Raya dengan pasukan Belanda yang di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, Indonesia. Mungkin serangan Indonesia yang paling sukses dalam Revolusi Nasional Indonesia, serangan ini memperketat kontrol Britania Raya dan Belanda dari wilayah Magelang dan Semarang Raya menjadi hanya kota Semarang. Di zaman modern, 14 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional Indonesia. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah komando Letnan Kolonel Edwardes mendarat di Semarang untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan membebaskan tawanan perang yang masih ditahan di kamp-kamp di Jawa Tengah. Awalnya pasukan tersebut disambut baik oleh pihak Indonesia karena kehadiran mereka menghentikan serangan terhadap mereka oleh pasukan Jepang sebagai balasan atas pembantaian sekitar 200 warga sipil Jepang yang dipenjara oleh ekstremis Indonesia di dekat Semarang. Pasukan tersebut diperintahkan untuk tetap netral dalam masalah politik. Dalam sebuah pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Wongso Negoro, dicapai kesepakatan bahwa polisi Indonesia akan diizinkan untuk menyimpan senjata mereka, tetapi warga sipil akan dilucuti senjatanya. Sebagai imbalannya, mereka setuju untuk menyediakan bahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk kelancaran tugas sekutu. Sementara sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan pemerintah saat itu. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika mulai membebaskan dan mempersenjatai tawanan perang Belanda yang dibebaskan di Ambarawa dan Magelang, banyak penduduk setempat yang marah. Hubungan semakin memburuk ketika sekutu mulai melucuti senjata anggota Tentara Nasional Indonesia. Rasiman Kedu Tengah 1 di bawah komando Letnan Kolonel M. Sarbini mulai mengepung pasukan sekutu yang ditempatkan di Magelang sebagai balasan atas upaya pelucutan senjata mereka. Presiden Indonesia Soekarno campur tangan dalam situasi tersebut untuk meredakan ketegangan, dan sekutu secara diam-diam meninggalkan Magelang di benteng mereka di Ambarawa. Rasiman Sarbini mengikuti sekutu dalam pengejaran dan kemudian bergabung dengan pasukan Indonesia lain di Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Mundurnya pasukan sekutu berhenti di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo. Pasukan sekutu kemudian diusir dari Desa Jambu oleh pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia. Di Desa Ngipik, pasukan sekutu kembali dicegat oleh Batalion 1 Sorjo Sompeno di Ngipik dan dipaksa mundur lagi oleh Tentara Nasional Indonesia. Setelah berusaha menguasai 2 desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah komando Letnan Kolonel Isdiman mencoba membebaskan kedua desa tersebut. Tetapi Isdiman tewas dalam pertempuran sebelum kala bantuan tiba. Sejak kematian Letnan Kolonel Isdiman, Panglima Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan salah satu perwira terbaiknya dan ia segera turun ke medan untuk memimpin pertempuran. Kolonel Sudirman bersumpah untuk membalas kematian Isdiman dan memanggil bala bantuan untuk mengepung posisi sekutu di Jawa Tengah. Tanpa sepengetahuan prajuritnya, ia telah terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang pada tanggal 12 November secara in absentia karena ia bersih bersama divisinya.
Pada pagi hari, tanggal 23 November 1945, pasukan Indonesia mulai menembaki pasukan sekutu yang ditempatkan di Ambarawa. Serangan balik dari sekutu memaksa Tentara Nasional Indonesia mundur ke desa Bedono. Pada tanggal 11 Desember 1945, Sudirman mengadakan pertemuan dengan beberapa komandan Angkatan Darat. Keesokan harinya pada pukul 4:30 pagi, Angkatan Darat melancarkan serangan terhadap sekutu di Ambarawa. Artileri Indonesia menggempur posisi sekutu yang kemudian diserbu oleh infanteri. Ketika Jalan Raya Semarang Ambarawa direbut oleh pasukan Indonesia, Sudirman segera memerintahkan pasukannya untuk memotong jalur pasokan pasukan sekutu yang tersisa dengan menggunakan manuver penjepit. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan semangat baru bagi pasukan Indonesia. Koordinasi terjalin antar komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Taktik yang diterapkan adalah serangan dadakan secara serentak di semua sektor. Bala bantuan terus berdatangan dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Pertempuran berakhir 4 hari kemudian pada tanggal 15 Desember 1945 ketika Indonesia berhasil menguasai kembali Ambarawa dan sekutu mundur ke Semarang. Monumen Palagan Ambarawa di Ambarawa didirikan untuk mengenang pertempuran tersebut. Peringatan pertempuran ini juga dirayakan secara nasional sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat, sebuah hari untuk merayakan kemenangan pertama tentara muda dalam Revolusi Nasional Indonesia. Itu dia guys tentang sejarah pertempuran Ambarawa. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang bertambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, jangan sampai di videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.